Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang beriman, kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir pada masa Fir'aun, yang dalam sejarah merupakan masa paling bermuatan politik. Fir'aun merupakan salah satu kekuatan dominan di negeri tersebut. Bahkan ia menyebut dirinya sebagai dewa, karena sangat kuat dan tidak ada yang bisa melawannya. Fir'aun membagi-bagikan golongan kelas, membagi orang-orang ke dalam kelompok dan suku. Anak-anak Israel ditempatkan pada tingkat terendah dari masyarakat Mesir. Mereka adalah budak dan pelayan. Keluarga Nabi Musa sendiri termasuk dari anak-anak Israel tersebut. Fir'aun diberitahu bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan segera lahir dan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Mendengar hal itu, raja yang kejam tersebut memerintahkan prajuritnya agar setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Rumah-rumah Bani Israel pun digeledah oleh prajurit Fir'aun secara berkala sebagai perintah. Namun, rencana ternyata telah disiapkan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam untuknya. Hingga pada akhirnya lahirlah Nabi Musa, yang dianggap sebagai salah satu ancaman bagi Fir'aun dan sangat khawatir dengan adanya Nabi Musa tersebut. Mendengar prajurit Fir'aun mendekat ke rumahnya, Nabi Musa alaihi salam dibawa keluar dengan keranjangnya dan dihanyutkan ke sungai Nil yang berada di belakang rumahnya. Nabi Musa alaihi salam sempat ingin langsung dibunuh oleh Fir'aun karena mencurigai kemungkinan itu adalah anak dari Bani Israel. Namun istrinya Asya, yang merupakan seorang wanita saleh, menahannya untuk membunuh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah Rasul yang diutus untuk menyelamatkan kaum Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Dalam dakwahnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam berupa tongkat. Diceritakan dalam berbagai riwayat, tongkat Nabi Musa alaihi salam dapat berubah menjadi ular saat melawan penyihir kerajaan. Tongkat tersebut mampu menghalau berbagai sihir dari penyihir suruhan Fir'aun. Kisah ini juga diceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 10. Saat itu, Fir'aun mengundang para penyihir Mesir untuk melawan Nabi Musa. Para penyihir bayaran itu mampu mengubah tongkat-tongkat mereka menjadi ular. Nabi Musa pun melempar tongkatnya ke ular-ular itu. Tak disangka, rupanya tongkat Nabi Musa berubah menjadi seekor ular dengan ukuran yang lebih besar dari ular-ular yang tadi. Ular besar itu pun lantas memakan semua ular-ular itu. Melihat kejadian luar biasa itu, para penyihir pun mengakui kebenaran ajaran Nabi Musa alaihi salam. Tongkat Nabi Musa memang dahsyat adanya. Bersama kaumnya, Nabi Musa dikisahkan tidak menemukan air selama berhari-hari. Atas izin Allah, tongkat itu pun dipukulkan ke tanah, maka keluarlah air jernih dari titik itu. Kisah mukjizat mengubah tongkat menjadi ular tertulis dalam ayat Al-Quran tentang mukjizat Nabi Musa, Surat Al-A'raf ayat 104-107. Dalam surat itu, dikisahkan Nabi Musa tengah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bukti-bukti kepada Fir'aun. Wallahu a'lam. Begitulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan mukjizat kepada para nabinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.